Ada apa sih? Kok suntuk banget mukanya? Tidak ada apa-apa sih, Pik. Cuma kesal aja sih ya. Kesal kenapa? Ini loh, kemarin aku kan ikut mencoba lomba cerpen tuh, lomba untuk cerpennya gitu. Nah, boro-boro menang, lolos seleksi saja enggak. Usut punya usut, karena tulisan saya tuh banyak kesalahan penulisan bahasanya, Pik. Oh, itu masalah kamu sendiri sih. Kalau menulis teks itu ya tetap harus diperhatikan bagaimana huruf kapitalnya, bagaimana penulisan itu banyak ditemukan. Makanya waktu nulis berita kemarin, aku yang repot mengedit berita yang ditulis teman-teman untuk kita terbitkan di mading. Ya itu karena teman-teman terkadang tidak peduli bagaimana penulisan di sebagai kata depan dan di sebagai imbuhan, kemudian penulisan ketika dia imbuhan men bertemu dengan kata dasar kata ISP, penulisan huruf kapital dan sebagainya. Benar sekali, Pik. Ya, mulai sekarang aku akan memperhatikan ejaan lah dalam menulis, biar setidaknya tulisanku lebih berkualitas. Benar sekali. Atau gini deh, sekarang kamu simak bagaimana penjelasan Bu Dian seputar ejaan dan kaidah yang sering ada di dalam teks cerpen. Sekarang kita perhatikan kaidah kebahasaan yang sering terada di cerpen atau teks deskripsi atau beberapa teks lainnya yang ada. Yang pertama adalah penggunaan huruf kapital. Penulisan nama orang dan sapaan untuk penggunaan huruf kapital. Kalian perhatikan kutipan cerpen yang pernah Ibu tulis ini. Baik, coba tenang dulu, ujarku menenangkan kelas. Ibu harap semuanya menulis tentang membuat kopi hitam, bukan kopi instan. Walaupun ada kopi siap minum, tapi untuk hari ini Ibu ingin kalian menulis teks prosedur cara membuat kopi. Coba dulu, Ibu juga ingin tahu apakah kalian bisa membuat kopi atau hanya pandai minum saja. Jelasku diplomatis. Kelas pun kembali tenang dan siswa pun mulai mengerjakan tugas yang diberikan. Selang 2 menit, Rati pun kembali bertanya, Bu, ayah saya kan tidak suka kopi. Bagaimana kalau saya buat secangkir teh saja, Bu? Rati mencoba menawar tugasku. Indah pun tidak mau kalah. Bu, ayah saya kan kena penyakit kencing manis, jadi tidak suka kopi. Kalian perhatikan pada penulisan nama Rati. Rati di sini adalah nama orang, maka harus diawali dengan huruf kapital R. Demikian juga dengan pada kata Indah. Sementara di sini pada penulisan kata Bu, di sini dimulai dengan huruf kapital karena ini adalah sapaan langsung. Demikian juga di sini ketika ibu dia mengatakan ibu. Tapi kenapa di sini ayahnya huruf kecil? Karena di sini ayah bukan sapaan langsung, kecuali ayahnya disertai nama orang. Kalau disertai nama orang maka ayahnya huruf kapital. Sekarang kita lihat yang kedua adalah penulisan nama geografi. Pada kutipan cerpen yang ibu tulis di sini ya, kalian baca sendiri. Kalian perhatikan ada kata menghadap Sungai Musi ya. Di sini kupilih duduk manis menghadap Sungai Musi, menikmati aktivitas kehadiran warga Palembang, menyaksikan tawa anak-anak bermain mobil-mobilan, ditemani kedua orang tuanya, terus mencabik resah dalam sukma. Kalian perhatikan ini adalah nama geografi Sungai Musi. Ini disertai namanya ya, Sungai Musi. Namun seandainya tidak disertai nama, contoh kami bermain di sungai, maka S-nya huruf kecil, tapi ketika disertai dengan nama geografinya maka huruf kapital. Demikian juga pada kata Palembang. Nah, di sini P-nya huruf kapital. Jika di sini ditambahi kota, maka K-nya juga huruf kapital. Tetapi jika Palembangnya tidak disertai hanya warga kota, maka K-nya kecil, maka tidak diikuti atau disertai dengan nama geografinya. Selanjutnya kita lihat penulisan nama tempat. Ya, di sini ada kutipan cerpen lagi ya. Penulisan nama tempat, kalian perhatikan pada kata Beringin Janggut, ponsel di kawasan Beringin Janggut. Beringin Janggut ini adalah nama tempat ya yang ada di kota, salah satu nama tempat yang ada di kota Palembang. Maka penulisannya menggunakan huruf kapital. Demikian juga dengan penulisan pada kata Pasar Tujuh Ulu. Kalian perhatikan kenapa Pasar Tujuh Ulunya P-nya besar 7? Karena di sini disertai dengan keterangan 7. Ya, disertai. Ibaratnya kami bermain di pasar 16 kalau di Palembang ya. Nah, pasar 16 itu adalah keterangannya, maka P-nya huruf kapital. Jika penulisannya yang kami bermain di pasar, P-nya huruf kecil. Sini sekarang penggunaan huruf kapital lagi untuk penulisan nama tempat. Ini lagi-lagi cerpen
cerpen yang ibu tulis, kalian tadi lihat pada penulisan kata Masjid Agung. Ini nama tempat ya. Masjid Agung ini kenapa huruf kapital? Karena disertai dengan kata Agung ini, nama masjidnya Masjid Agung, maka hurufnya kapital. Jika kami ayo mbak kita ke masjid, dia hanya mengatakan kita ke masjid, M-nya kecil ya. Selanjutnya nama tempat juga. Selanjutnya hubungan. Kita lihat penggunaan di sebagai kata depan dan di sebagai awalan. Nah, kalian perhatikan pada kata dikerjakan ya. Dikerjakan di sini di berfungsi sebagai imbuhan awalan. Ditambahi akhiran kan ya. Dikerjakan. Maka penulisannya bagaimana? Penulisannya digabung. Ya, digabung penulisan dikerjakan ya. Akhirannya an bukan kan. Nah, makanya penulisannya digabung bukan dipisah. Demikian juga pada kata disuruh. Kata dasarnya suruh ditambah imbuhan awalan di, maka penulisannya digabung. Sementara di sini adalah sebagai kata depan. Penulisannya bagaimana? Dipisah karena di sini menunjukkan tempat. Di pasar, di kota, di desa, di atas, di bawah. Nah, ini penulisannya terpisah. Seperti kemarin yang kita latihan ya. Apa perbedaan antara dikontrakan dengan dikontrakan? Kalau dikontrakan berarti dia menunjukkan kata tempat harus dipisah. Tapi kalau dikontrakan, keterangan rumah itu dijual, maka penulisannya digabung. Selanjutnya, ini ada imbuhan men yang paling sering kita temui. Imbuhan men bertemu dengan kata dasar dengan awalan yang diawali huruf K, T, S, dan P. Kalian perhatikan ya, pada kutipan ini ada kata menyiapkan. Ini kata dasarnya siap. Ditambah ya imbuhan men dan diakhiri dengan kata akhiran kan. Menkan ya. Kata dasarnya siap, maka S-nya luluh. Imbuhan men bertemu dengan kata dasar siap, maka jadi S-nya hilang, menyiapkan. Sama seperti sukses ya. Imbuhan men bertemu dengan kata dasar sukses harusnya menyukseskan, bukan mensukseskan. Nah, demikian juga pada kata menyuruh ya. Ini pada kata menyuruh, imbuhan men bertemu dengan kata dasar yang diawali dengan huruf awalan S, suruh ya. Nah, lalu pada kata menulis. Nah, di sini imbuhan men bertemu kata dasar diawali dengan huruf T. Maka dia menjadi men. T-nya hilang. Menulis. T-nya luluh atau lepuh. Demikian juga pada kata dasar. Pada kata mengerjakan ya. Pada kata mengerjakan ini imbuhan men bertemu dengan kata dasar diawali huruf K. Kata dasarnya kerja. Jadi bertemu dengan imbuhan men maka meng jadi meng. Nah, lalu bagaimana ketemu dengan kata dasar yang diawali dengan huruf P? Memang di sini tidak ada contohnya. Kalau P maka dia menjadi mem. Contoh kata dasarnya apa? Mempesona. Pesona ya, kata dasarnya pesona. Bukan mempesona walaupun kita sering ya ada lagu mempesona, bukan. Yang benar itu adalah memesona karena kata dasarnya diawali dengan huruf P. Berbeda jika kata dasarnya ada rapat konsonan. Ada dua yang nempel ya. Contohnya transfer. Mentransfer. Harusnya kan kalau katanya men di huruf T, luluh T-nya. Enggak, tapi itu berbeda. Itu adalah rapat konsonan pada kata T dan R. Jadi yang benar adalah mentransfer. Karena dia rapat konsonan. Selanjutnya penggunaan kata baku. Nah, kalian perhatikan ya. Kata baku ini kita kadang bingung yang mana yang baku, yang mana tidak. Sebagai tuntunannya kalian gunakan KBBI ya. Nah, pada kutipan cerpen ini kalian perhatikan penulisan kata maghrib itu yang benar adalah maghrib di dalam kamus, bukan pakai H. Yang sering kita temui itu maghrib ya, maghrib. Nah, sama juga ketika penulisan kata sholat. Dalam kita sebagai muslim memang harus biasa kita menyebutkan sholat. Tetapi dalam penulisan yang sesuai dengan kamus adalah salat penulisannya. Nah, pada kata dasar doa itu tidak perlu ditambah apostrof walaupun kita masih temui di buku-buku ya. Apostrof doa ini ya dipakai apostrof A seperti ini. Demikian juga di sini ada kata ya
sebelum Ibu tutup ya, di sini ada kata dasar, ada wudu. Ya, pada kata wudu. Wudu itu tidak perlu pakai H. Jadi wudu bukan wudu. Ini yang sesuai dengan KBBI. Nah, jadi untuk kaidah bahasa baik di cerpen, teks deskripsi atau yang lainnya, kalian bisa gunakan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB. Sementara untuk kata baku atau tidak baku, kalian bisa gunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia, baik versi daring maupun versi luring. Bagaimana anak-anak? Apakah bisa dipahami? Ya, kalau untuk lebih jelasnya kalian bisa mencari satu teks cerpen. Kemudian kalian temukan ejaan yang ada di dalamnya. Lalu analisis apakah penggunaannya sudah sesuai dengan kaidah atau belum. Selamat mengerjakan.